Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama berkumpul kembali di ruang Zoom Sabtuan ya. Ruang Zoom yang diadakan oleh Darul Arifin hampir setiap Sabtu. Hanya karena memang kemarin ruang Zoom ini digunakan fokusnya untuk proses persiapan keberangkatan anak-anak kami yang berangkat di tahun 2022 ini. Dan insya Allah sekarang bertahap demi bertahap sudah agak longgar dan bisa kita gunakan untuk Zoom bagi calon siswa dan calon wali siswa yang ingin lebih mengenal atau ingin lebih tahu tentang studi di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Untuk memulai Zoom kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memberikan manfaat dan keberkahan dari pertemuan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, adik-adikku yang dirahmati Allah, saudara-saudariku yang berbahagia, insya Allah pada hari ini kita akan mengulas tentang aturan baru seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan bagi ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang berbahagia, dipersilahkan nanti untuk bertanya secara langsung, karena memang Zoom ini disediakan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya ya. Karena selama ini setiap hari selalu ada yang masuk ke WhatsApp saya untuk bertanya seputar Ma'had, namun dijawabnya juga dengan WhatsApp juga. Maka mungkin ini menjadi media yang cukup baik, sarana yang cukup baik untuk ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku untuk bisa langsung bertanya ya. Nanti mungkin pada saat kami mengajukan atau memberikan penjelasan seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, boleh nanti untuk bertanya. Bertanya dengan cara mungkin membuka mikrofon di Zoom ini atau dengan menggunakan media chat ya, atau obrolan. Media obrolan yang ada di ruang Zoom ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, insya Allah dalam waktu 1 jam ke depan bersama saya, Arifin, akan sama-sama menelusuri atau mengikuti penjelasan seputar aturan baru yang saat ini diterapkan di Kairo, khususnya bagi kebijakan di KBRI Mesir, juga di Al-Azhar itu sendiri. Untuk mengawali pembicaraan kita, ingin saya sampaikan seperti biasa bahwa bagi teman-teman yang belum mengenal studi di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, hampir setiap Sabtu ya, ketika ada Zoom selalu saya sampaikan bahwa Al-Azhar ini sebenarnya bukan hanya memiliki jenjang S1 atau kuliah seperti yang populer di Indonesia, karena selama ini kebanyakan dari kita mengenal Al-Azhar itu hanya kuliah. Jadi kalau sekolah di Al-Azhar ya artinya kuliah. Padahal Al-Azhar yang sudah berdiri lebih dari 1000 tahun ini setelah memiliki jenjang yang sangat komplit ya, sebagaimana di Indonesia mungkin ada istilahnya TK ya. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Nah itu jadi bukan hanya S1 saja, akan tetapi sudah sangat komplit. Nah, pembagian untuk jenjang-jenjang ini adalah, kalau di TK tuh biasa dikenal dengan Rodotul Atfal ya, sama seperti di kita. Kemudian untuk jenjang SD, SMP, dan SMA itu dikenal dengan Ma'had. Jadi jamaknya Ma'ahid. Ma'ahid itu adalah kumpulan dari Ma'had. Ma'had itu adalah jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi kalau secara formal Ma'had itu artinya jenjang tadi ya, sekolah formal.
agak sedikit berbeda dengan istilah di kita di Indonesia yang lebih mengenal ma'had seperti istilahnya pondok pesantren, ya, atau mungkin boarding school dan atau sejenisnya. Nah, tetapi di Al-Azhar itu adalah sekolah formal setingkat SD, SMP, SMA. Lalu kemudian setelah ma'had adalah jamiah atau universitas, itu terdiri dari S1, S2, dan S3. Nah, jenjang ma'had ini bukan hanya baru kemarin yang berdiri, akan tetapi jauh-jauh sudah ratusan tahun yang lalu sudah berdiri. Bahkan para pembesar negeri ini, sebut saja mungkin siapa ya, Pak Profesor Dr. Quraisy Shihab yang memulai studi di Al-Azhar dari jenjang ma'had, yaitu ketika beliau berada di kelas 2 SMP, kemudian hijrah dari Indonesia, dari Sulawesi untuk terbang ke Kairo melanjutkan studi di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan masih banyak lagi ya, dan itu bukan hanya Indonesia, karena ma'had ini diperuntukkan untuk orang-orang asing juga dari seluruh dunia. Maka pada saat nanti antum semua berada di jenjang ma'had ini, sekolahnya bukan hanya terdiri dari siswa-siswi Indonesia, akan tetapi dari berbagai negara. Malah justru Indonesia masih terlalu sedikit yang masuk di jenjang ma'had. Lebih banyak teman-teman dari Rusia, dari Italia, dari Amerika, dari Australia, dari Cina, dari mana-mana ya, Uzbekistan, Kazakhstan, gitu ya, Turkistan, Bangladesh, dan lain sebagainya. Nah, kenapa demikian? Karena memang ma'had ini belum terlalu populer di kalangan Indonesia, di kalangan kita semua. Banyak juga WhatsApp yang masuk ke saya mengenai apa istilahnya meragukan apa iya sih Al-Azhar itu ada jenjang ma'hadnya. Gitu. Ternyata memang ada, dan dari dulu juga ada. Pada tahun 1993, pada saat saya masuk ke mulai menginjakkan kaki di Al-Azhar di Mesir, itu pun teman-teman dari Indonesia sudah ada yang sekolah di Ma'had Al-Azhar gitu. Ada beberapa anak, tapi memang belum terlalu populer. Sampai saat ini pun masih kurang banyak ya. Padahal Indonesia adalah negeri yang memiliki penduduk mayoritas Islam. Artinya idealnya kan memang 10% dari penduduk kita. Kalau penduduk kita sekitar 270 jutaan, paling tidak ada 27.000 generasi muda kita yang belajar Islam ya, khususnya di Al-Azhar ini. Karena memang sampai saat ini Al-Azhar masih menjadi corong ya, menjadi lembaga yang sangat diimpikan oleh teman-teman bukan hanya dari Indonesia, kan, tetapi dari semua negara, termasuk dari Indonesia juga. Nah, kemudian terkait dengan Darul Arifin, perlu kami sampaikan bahwa Darul Arifin ini adalah satu yayasan, lembaga yang khusus untuk memberangkatkan, melakukan proses pendaftaran, kemudian baik itu pemberkasan di Indonesia terkait dengan pengurusan rekomendasi di Kemenak Pusat, kemudian pengurusan visa pelajar dan lain sebagainya, kemudian proses keberangkatan ke Kairo, sampai Darul Arifin juga menyediakan asrama. Jadi sampai saat ini alhamdulillah Darul Arifin sudah memiliki sekitar 8 asrama yang ada di Kairo Mesir. Semuanya berpusat di Hayu Sabi, di Nasr City, di mana di situ banyak sekali asrama-asrama orang-orang asing ya, teman-teman kita yang dari negeri sana, baik dari Turki dan lain sebagainya, yang menempuh pendidikan di Al-Azhar. Jadi bukan hanya memberangkatkan, mendaftarkan, akan tetapi juga memberikan pembinaan, bimbingan, pengasuhan dan lain sebagainya di Kairo Mesir, yaitu dengan menempatkan teman-teman di asrama Darul Arifin yang ada di Kairo. Jadi tidak dilepas kemudian diarahkan ke orang lain, tidak. Jadi ayah bunda yang sudah mendaftar itu insya Allah akan terus berkomunikasi dengan kami di Darul Arifin ini, karena memang setelah keberangkatan pun masih ada tahapan-tahapan lanjutan di sana,
yaitu dari pemberkasan ulang, kemudian pengurusan iqomahnya atau izin tinggal pelajar, sampai Ananda terdaftar sekolah dan mendapatkan bimbingan di asrama, ya, baik itu bimbingan dalam hal persiapan bahasa Arab, karena memang tidak semua teman-teman yang berangkat ke sana itu memiliki kemahiran bahasa Arab yang mencukupi. Akan tetapi juga banyak teman-teman yang dari sekolah umum, ya, seperti SD umum, SMP umum, dan SMA umum gitu. Nah, maka di Darul Arifin ini baik sebelum keberangkatan ataupun nanti pada saat sudah berada di asrama akan mendapatkan bimbingan persiapan bahasa Arab, ya. Persiapan bahasa Arab. Dan itu kami lakukan secara intensif khususnya pada saat berada di Kairo, Mesir. Mengapa diperlukan? Karena memang tujuan kami adalah agar teman-teman nanti pada saat sudah berada di kelas itu tidak lagi memiliki kesulitan dalam hal bahasa Arab dan mudah beradaptasi di dalam kelas, yang mana misalnya pada saat dosen memberikan materi pelajaran itu tidak mengalami kesulitan dalam hal menangkap, ya, pelajaran-pelajaran dari dosen yang bersangkutan. Begitu. Yang penting antum semua memiliki pengetahuan walaupun sedikit, ya, tentang bahasa Arab, ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya ke saya, apakah Ustadz, apakah memang harus mahir berbahasa Arab? Buya, apakah harus hafal sekian juz? Ya, jawabannya tidak harus. Yang penting antum semua bisa membaca Al-Quran, artinya bisa membaca huruf Arab, ya. Nanti pada saat sebelum keberangkatan akan diberikan bimbingan, kemudian pada saat juga berada di asrama juga diberikan bimbingan. Ya, yang penting antum punya semangat, kemudian fokus dan betul-betul ingin menimba ilmu di Al-Azhar, ya. Itu. Nah, kemudian alhamdulillah pada tahun ini, ya, kemarin pada bulan September, pada bulan September kita ada keberangkatan di akhir September, kemudian di awal Oktober dua gelombang, ya. Gelombang pertama di bulan September akhir kalau tidak salah, kemudian gelombang kedua di bulan Oktober, ya. Nah, insya Allah nanti pada gelombang ketiga kita ada keberangkatan lagi tanggal 26 November. 26 November, alhamdulillah teman-teman yang sudah visanya keluar, kemudian sudah proses pemberkasannya sudah rapi, itu kita terbangkan di tanggal 26 November, ya, insya Allah. Dan insya Allah nanti pada gelombang berikutnya ada gelombang keempat yang akan kita usahakan di akhir November juga, atau paling tidak di awal Desember, dan seterusnya. Kita harapkan nanti ada sekitar 100 anak yang tahun ini sudah yang pada akhir-akhir tahun ini akan kita berangkatkan, dan semuanya mudah-mudahan bisa terrealisasi paling tidak di bulan Desember 2022 ini, ya. Kemudian setelah itu baru kita fokus untuk keberangkatan 2023, karena memang sampai saat ini sudah cukup banyak, ya, kalau tidak salah sudah setengah dari kuota yang kami miliki untuk yang telah mendaftar, ya, untuk keberangkatan tahun 2023 gitu. Dan itu akan kita fokuskan nanti setelah masuk di bulan Januari dan seterusnya untuk koordinasi intensif khususnya dalam hal pemberkasan di tanah air dan juga persiapan untuk permohonan visa pelajar ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema kita pada hari ini mengenai aturan baru seputar pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo, Mesir. Kalau kami lihat bahwa regulasi yang ada di Al-Azhar pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang sangat banyak, ya. Hampir-hampir tidak ada bahkan di Al-Azhar. Jadi dari zaman dulu proses pemberkasan itu sangat mudah. Jadi memang kalau yang kami lihat bahwa Al-Azhar itu sangat welcome terhadap kita semua, terhadap para pelajar yang ingin
menimba ilmu di Al-Azhar. Jadi mudah ya untuk masuk, khususnya pada jenjang ma'had ini. Karena memang selain tidak ada tes masuk, ya ini perlu diketahui bahwa bagi teman-teman bahwa memang jenjang ma'had ini tidak ada tes masuk. Jadi semua yang mendaftar dengan dokumen yang lengkap, visanya sudah keluar, rekomendasi Kemenak pusatnya sudah keluar, itu insya Allah diterima di Al-Azhar. Ya, kemudian lakukan pemberkasan di KBRI, pengurusan rekomendasi dari atas pendidikan, itu nanti akan dibantu oleh Darul Arifin, semua di kolektif. Insya Allah akan diterima. Tidak ada sejarahnya teman-teman yang ditolak apabila telah memiliki kelengkapan berkas. Ya. Maka yang kami berangkatkan itu insya Allah yang sudah memiliki kelengkapan berkas. Gitu. Jadi artinya memang tidak ada tes masuk. Ada beberapa wali siswa yang khawatir nanti kalau di sana ada tes kemudian tidak diterima bagaimana? Apakah harus kembali ke tanah air atau seperti apa? Jawabannya memang tidak ada tes masuk. Nah yang ada adalah placement test atau imtihan tahlilul mustawa. Jadi placement test yang akan antum temui setelah terdaftar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi artinya setelah melakukan pemberkasan ulang di Kairo, ya melengkapi berkas karena di sana nanti ada tahapan untuk tes darah, ya. Tetap ada pengambilan darah, kemudian dites apakah antum sehat, ya artinya tidak terjangkit penyakit-penyakit yang berbahaya, ya mungkin seperti AIDS, nauzubillah atau dan lain sebagainya sejenisnya. Nah, kemudian setelah itu di pemberkasan lengkap diberikan di Al-Azhar, nanti akan diproses oleh Darul Arifin. Kemudian setelah itu, setelah beberapa saat, biasanya sekitar 2 pekan, baru ada pengumuman bahwa antum sudah semua diterima di Ma'had Al-Azhar. Artinya memang tidak ada tes. Nah, tetapi setelah nanti terdaftar, nanti untuk penempatan kelasnya adalah dengan cara mengikuti placement test. Placement test itu untuk melihat kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa dan siswi. Nah, maka salah satu fungsi dari bimbingan belajar bahasa Arab baik di Darul Arifin di Jakarta, yaitu sebelum keberangkatan, atau juga di dalam asrama Darul Arifin nanti, gunanya adalah untuk mempersiapkan teman-teman dalam hal placement test. Jadi pada saat placement test nanti akan diberikan semacam apa kalau bahasa kita kisi-kisinya, ya soal-soalnya seperti apa, kemudian apa saja yang harus dipelajari, itu akan ada bimbingannya insya Allah lebih intensif di asrama Darul Arifin setelah antum berada di Kairo insya Allah. Nah itu yang pertama. Jadi Ma'had Al-Azhar ketika masuk tidak ada tes masuk. Semua yang berkas lengkap itu akan diterima di Al-Azhar. Dan itu memberikan kemudahan pada kita semua, orang Indonesia, untuk bisa masuk. Untuk bisa masuk ke Al-Azhar. Yang kedua, bahwa Ma'had Al-Azhar ini itu diperbolehkan bagi teman-teman yang usianya 12 tahun atau lebih, ya, dan tidak lebih dari 30 tahun. Jadi antara 12 sampai 30. 12 sampai 30 itu bisa masuk ke Ma'had Al-Azhar. Jadi ada teman-teman yang insya Allah yang akan berangkat nih pada bulan besok, itu bahkan yang sudah berkeluarga, ya, suami istri, kemudian mendaftar ke kami, kemudian berangkat untuk melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar. Atau bahkan ada teman-teman yang sudah S1 di Indonesia. Ada tahun lalu kami berangkatkan usianya sekitar 26 tahun, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Itu mereka masuk ke jenjang Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Itu diperbolehkan, jadi antara 12 tahun atau maksimal 30 tahun. Dan adapun yang teman-teman yang baru lulus SD pun sudah banyak yang kami berangkatkan. Jadi artinya memang usia 12 tahun sudah diperbolehkan untuk masuk ke jenjang Ma'had. Gitu. Nah, jadi aturan-aturan seperti itu sebenarnya sudah dari zaman dulu sudah diterapkan oleh Al-Azhar, ya, untuk memberikan kemudahan pada kita semua yang ingin melanjutkan pendidikan di Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, kemudian akan tetapi fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini bahwa
ada peraturan baru, terutama pada saat kemarin saya berada di Kairo mendapatkan edaran ya, cukup banyak edarannya, mungkin sekitar ada berapa halaman ini, cukup banyak sekali, tapi memang yang kami lihat memang dari tahun ke tahun dari birokrasi Indonesia ini sudah mulai ditertibkan. Nah, tetapi memang menjadi PR ya, artinya ada pekerjaan tambahan yang harus antum lakukan apabila ingin melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar, juga pekerjaan tambahan untuk Darul Arifin. Ya, seperti contohnya tahun depan itu ada regulasi baru bahwa surat-surat yang menjadi pemberkasan atau dokumen yang akan dikirimkan ke Kairo adalah yang sudah dilegalisir. Jadi sekarang pakai legalisir sistemnya. Kalau dulu kan tidak. Jadi antum yang mendaftar, kemudian lewat WhatsApp saya, mengirimkan dokumen, kemudian kita proses untuk visa pelajarnya, untuk rekomendasi di Kemenak Pusat, dan sebagainya. Setelah visa keluar, kemudian kami urus tiketnya, kemudian kami berangkatkan. Tidak ada istilah legalisir, tapi kemungkinan besar tahun depan, 2023, akan ada pekerjaan tambahan, yaitu legalisasi dokumen. Dan itu dilakukan di Indonesia. Kalau yang tertulis di edaran ini adalah legalisasi yang diperlukan untuk di Kemenkumham dan di Kemenlu. Gitu. Jadi Kemenkumham dan Kemenlu. Bagi teman-teman yang mendaftar di Darul Arifin, insya Allah nanti akan dibantu prosesnya oleh kami di Darul Arifin, insya Allah. Ya, jadi antum semua tidak perlu datang ke Jakarta, karena memang sampai saat ini alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, dari Mimika, dan dari Timika dan lain sebagainya, yang dari Lombok, dari Maluku, dari Banjarmasin dan seterusnya, itu berkumpul di Darul Arifin. Jadi kebanyakan mereka saat mendaftar memang tidak datang ke kantor kita, karena kantor kami hanya di Jati Asih, Bekasi. Maka teman-teman yang dari luar Pulau Jawa khususnya itu tidak perlu datang ke Jakarta untuk hanya memberikan berkas. Jadi ketika antum sudah mendaftar, kami masukkan ke grup wali siswa, orang tuanya untuk nanti koordinasi pemberkasan, dan berkas-berkas itu bisa dilakukan dengan cara dikirim ya, dikirim. Dari berkas asli seperti paspor dan lain sebagainya akan biasanya dikirim melalui jasa kurir ya, seperti pos, JNE, JNT, 3 dan lain sebagainya. Dan itu nanti ada persyaratan tambahan untuk tahun depan, insya Allah harus ada berkas yang dilegalisir di Kemenlu dan di Kemenkumham ya, gitu. Kemudian yang berikutnya ada cukup banyak sih ya, tapi itu nanti akan kami kirimkan ya, terutama bagi teman-teman yang sudah mendaftar dan masuk ke dalam grup wali siswa untuk orang tuanya, karena memang kaitannya dengan berkas-berkas lanjutan. Jadi setelah antum mendaftar, nanti biasanya kami masukkan ke grup wali siswa orang tuanya, kemudian nanti pada saat tahun depan 2023 itu baru mulai ada koordinasi seputar pemberkasan. Jadi termasuk dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk dikirim aslinya ke Jakarta, untuk proses di pemberkasan di Kemenak Pusat, kemudian di Kemenkumham, di Kemenlu, dan di Kedutaan Mesir di Jakarta untuk proses visa pelajarnya. Dan itu insya Allah akan kami kirimkan dalam waktu dekat apa saja yang diperlukannya untuk persyaratan tambahan ini. Nah, kemudian dari edaran yang kemarin kami dapatkan, alhamdulillah sepertinya dari pihak KBRI tidak memberikan batasan waktu ya untuk proses rekomendasi di atas pendidikan. Artinya kalau tahun kemarin kita agak kaget juga dengan sistem zona waktu ya. Jadi dalam 1 tahun itu sudah difokuskan untuk proses rekomendasi hanya di bulan September dan Oktober saja. Mungkin ini demi ketertiban dalam proses pemberkasan khususnya di Kairo. Nah, akan tetapi ternyata memiliki dampak yang kurang baik ya. Pertama dari sisi tiketnya yang melambung tinggi ya, apalagi di bulan September, Oktober itu
karena terfokus ya. Karena memang saat ini alhamdulillah teman-teman yang mendaftar ke Ma'had ini sudah sangat banyak dibanding tahun-tahun kemarin. Tahun-tahun sebelumnya itu masih tidak terlalu. Jadi tahun sekarang ini, bahkan tahun depan pun sudah banyak yang mendaftar. Artinya dengan sosialisasi yang sangat baik ya, khususnya juga bagi teman-teman yang memiliki giroh atau semangat untuk mempelajari Islam di Al-Azhar itu sangat bagus. Nah jadi itu membuat memang makin banyak ya, otomatis prosesnya pun akan makin menumpuk. Dan kalau kami lihat kemarin justru konsentrasi pemberkasan keberangkatan hanya di bulan September Oktober itu sangat tidak kurang baik, khususnya bagi teman-teman ya yang sedang menunggu visa, kemudian proses tiketnya juga yang karena konsentrasinya waktunya bersamaan dengan musim umroh, itu banyak sektor-sektor yang digunakan penerbangannya dengan maskapainya oleh pihak jamaah umroh. Jadi agak berebut, mau tidak mau harganya melambung tinggi gitu. Nah, bagi teman-teman maka yang memiliki keinginan untuk belajar di Al-Azhar tidak perlu menunggu ya, tidak perlu menunggu. Karena kami lihat semakin tahun semakin banyak birokrasi yang perlu dilalui dan harganya pun semakin tinggi gitu. Harganya semakin tinggi. Harga ini kan berkaitan dengan tiket, kemudian dengan visa dan lain sebagainya. Terutama juga pada saat kita berada di Kairo pun seperti itu. Maka bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk belajar di Al-Azhar, ya bismillah ya. Kalau dalam Al-Quran tuh dikatakan fa'idha azamta fatawakal Allah. Kalau kita sudah punya tekad yang kuat, maka tawakal Allah sudah. Kita melangkah, kemudian kita serahkan segalanya pada Allah. Dan alhamdulillah Al-Azhar sendiri di jenjang Ma'had ini tidak menunggu ijazah. Apakah ijazah harus selesai di Sanawiyah atau di SMP atau bahkan di Aliyah atau di SMA ya. Akan tetapi minimal ijazah SD bisa digunakan untuk belajar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan Ma'had Al-Azhar ini memang menerima pindahan. Jadi banyak juga yang kami berangkatkan pada saat masih kelas 1 SMP atau Sanawiyah, kelas 2 SMP, 2 Aliyah, ya, 2 Sanawiyah gitu ya. Bahkan di SMA pun kelas 1, kelas 2 itu banyak yang kami berangkatkan. Nah, peraturan-peraturan yang terbaru ini pastinya bertujuan ya, diterapkan dikeluarkan oleh pihak KBRI sebagai untuk menertibkan teman-teman yang akan berangkat ke Kairo Mesir, karena memang ada juga teman-teman yang berangkat apa istilahnya ya, ngeteng ya, atau ada teman-teman yang sudah di sana kemudian ayo berangkat sendiri aja, ternyata di sana banyak yang terkatung-katung di Kaironya. Karena memang prosesnya lumayan rumit ya. Proses lumayan rumit apabila dilakukan sendiri itu akan beresiko cukup tinggi, apalagi kita berada di negara di belahan sana ya, di negara Afrika sana. Jadi sudah 2 benua ya, benua Asia kita lalui, kemudian benua Afrika kita lalui di sana. Kemudian di sana tidak ada yang membantu proses pengurusannya yang lumayan memakan waktu dan cukup rumit. Akhirnya ada informasi katanya sudah 1 tahun tidak terdaftar, kemudian tidak bisa masuk dan sebagainya. Itu memang dinamika teman-teman yang berangkat sendiri biasanya itu. Nah maka KBRI melihat ini sebagai sesuatu yang harus dirapikan ya, dengan adanya tertib administratif ini, kebijakan-kebijakan ini gunanya saya yakin sekali untuk kepentingan kita bersama ya, untuk teman-teman yang akan belajar ke sana, jangan sampai ketika sudah di sana akan mendapatkan kesulitan untuk masuk ke Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Saya kira seperti itu. Nah ini sudah ada beberapa teman-teman yang bertanya ya di ruang chat. Jadi sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan membuka mikrofonnya atau bisa diketik di ruang chat ini. Ini ada pertanyaan, Buya, rata-rata berapa lama waktu yang ditempuh di kelas DK sampai siap ikut placement test? Ya.
di jenjang ma'had pada saat kita mulai masuk ke terbang ke Kairo dan berada di Kairo, itu kan ada namanya placement test. Placement test itu untuk melihat kemampuan bahasa Arab. Nah, artinya kalau misalnya kemampuan bahasa Arab antum sudah memadai ya atau sudah mencukupi menurut Al-Azhar, maka antum tidak perlu masuk ke DK. DK itu artinya di Rosa Khosoh. Di Rosa Khosoh itu atau semacam kelas bahasa gitu ya. Nah, di Rosa Khosoh ini kan ada beberapa level. Satu level rata-rata 1,5 bulan. Nah, hampir teman-teman yang berada di sebagian berada yang di Darul Arifin ini, ketika ikut placement test mereka nggak masuk ke DK, gitu. Jadi ikut imtihan qabul atau langsung ikut akselerasi. Dan itu memang kami harapkan sekali. Jadi teman-teman yang berada di asrama itu kami targetkan bisa mendapatkan nilai yang maksimal, paling tidak akan masuk ke DK gitu. Nah, kalaupun ke DK pun tidak berada di level yang terendah ya. Jadi kalau dikatakan berapa lama di DK, bahwa DK itu ada 6 level. Ada 6 level. Satu level itu adalah 1,5 bulan. Dimulai dari muqtadi awal, muqtadi tsani, mutawasid awal, mutawasid tsani, mutaqaddim awal, dan mutaqaddim tsani. Artinya ada 6 level. Dan satu level itu ada 1,5 bulan. Lalu apakah teman-teman yang masuk DK itu harus menyelesaikan 6 level ini? Jawabannya adalah tidak. Tidak harus 6 level. Ada teman-teman yang jika masuk ke DK itu sudah di level 3, ada di level 4, ada di level 5. Nah, ketika sudah berada di level 4 atau di level 5, teman-teman ketika nilainya bagus nanti pada saat ujian kenaikan level itu bisa mengikuti namanya akselerasi ya, atau musabakoh, kita bilang musabakoh di sana. Akselerasi ini untuk mempersingkat durasi belajar di Ma'had Al-Azhar gitu. Jadi tapi memang masuk DK tidak jadi keharusan. Artinya ketika antum sudah memiliki kemampuan bahasa yang cukup, antum tidak perlu masuk ke DK tadi. Ya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahun depan yang saya dapat di grup WA Darul Arifin bahwa ada pemberangkatan di bulan Februari, Mei. Iya betul. Jadi setelah ada edaran dari KBRI, ya, karena tahun lalu sebenarnya tahun ini 2022 KBRI itu berinisiatif untuk melokalisir waktu keberangkatan. Maka tahun ini di awal kita berangkatkan di bulan Agustus, September, dan Oktober saja. Tapi karena melihat fenomena yang terjadi, khususnya di kedutaan Mesir yang menumpuk paspor begitu banyak, akhirnya alhamdulillah pihak KBRI menerbitkan regulasi ya, baru. Nah, kemudian di situ tidak dicantumkan mengenai waktu. Ya, artinya memang waktu itu insya Allah lebih fleksibel seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 terakhir, itu kami hampir setiap bulan memberangkatkan. Di Januari ada keberangkatan, Februari ada keberangkatan, kemudian Maret stopnya itu hanya di bulan Ramadan. Ramadan kami tidak berangkatkan. Kenapa tidak kami berangkatkan? Karena Ramadan di sana birokrasinya libur ya di Al-Azhar. Maka sayang sekali apabila kami berangkatkan, kemudian mereka di sana tidak melakukan apa-apa. Jadi kita berangkatkan lagi setelah Ramadan, saat itu di bulan Syawal, kemudian baru di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah kami berangkatkan terus sampai di akhir tahun 2021. Nah, begitu tahun 2022 di bulan Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau bertanya, ini kami kan memang belum daftar, tapi anak kami ingin sekolah di Al-Azhar. Baik Ibu. Anak kami sekarang SMP, ada di pondok pesantren. Baik. Ingin melanjutkan SMA-nya di Al-Azhar. Nah, itu persyaratannya apa dan berapa lama waktu yang ditempuh? Begitu Pak Ustadz. Ya Ibu, baik. Berapa kisaran biaya supaya kami ini bisa berusaha mempersiapkannya gitu. Ya, baik. Untuk syarat-syarat pendaftaran itu simple ya, ringan. Yaitu yang pertama adalah mengisi formulir. Jadi kalau Ibu nanti ingin mendaftar, bisa japri ke WhatsApp saya di 0812 8110 1515.
yaitu 0812 8110 1515. Di situ nanti akan kami kirimkan link formulirnya. Jadi link formulir nanti bisa diisi, di print, kemudian diisi, kemudian difotokan. Nah, selain formulir yang sudah diisi, kemudian harus ada KTP, fotokopi KTP kedua orang tua. Kemudian fotokopi KK, fotokopi akte lahir, dan fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki. Kalau Ananda saat ini sudah di SMP, berarti bisa mengirimkan ijazah SD. Ijazah SD-nya dikirimkan. Semua bisa dikirimkan melalui WhatsApp ya, WhatsApp saya tadi. Aku Ustaz tadi nomor HP-nya. Nomor handphone 0812 8110 1515. 0812 8110 1515. Nah, jadi semua itu untuk dokumen tahap awal itu bisa dikirimkan melalui WhatsApp saya atau melalui email. Emailnya di darularifinindonesia@gmail.com. Nah, itu nanti setelah Ibu mendaftar, kami masukkan ke grup wali siswa untuk keberangkatan tahun depan. Nah, kemudian nanti mulai Januari atau Februari baru kita fokus untuk koordinasi pemberkasan lanjutan, karena ada beberapa dokumen lainnya yang perlu dilengkapi oleh teman-teman semua yang sudah mendaftar. Salah satunya nanti ada surat pengantar dari sekolah, kemudian paspor harus diurus, ya, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kami koordinasikan di grup WhatsApp tadi. Adapun untuk mendaftar itu cukup tadi dokumen tadi, termasuk foto ya. Foto itu dikirimkan filenya saja ke WhatsApp saya tadi. Nah, ini gunanya apa? Gunanya untuk ngupload pemberkasan di Kairo. Jadi setelah Bapak Ibu mendaftar, kami kirim berkasnya, soft filenya ke Kairo, termasuk dananya yang DP 5 juta itu. Kemudian setelah itu kami masukkan di grup, karena insya Allah tahun depan kita ada keberangkatan. Kalau Februari kemungkinan tidak mencukupi waktunya, ya kita akan memulai di bulan Mei. Jadi di bulan Mei, kemudian dan seterusnya, termasuk Agustus, September, Oktober. Agustus, September, Oktober. Itu akan ada keberangkatan, nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari jadwal yang sudah tertera. Dan satu keberangkatan itu biasanya kisaran maksimal 50 anak. 50 anak maksimal. Nah, kemudian masalah biaya, total biayanya itu adalah untuk proses keberangkatan adalah 25 juta. 25 juta itu sudah termasuk tiket, sudah termasuk visa, sudah termasuk pemberkasan di Jakarta, ya, ke rekomendasi Kemenak Pusat dan sebagainya. Kemudian sudah termasuk pengurusan keberangkatan, penjemputan di Bandara Internasional Kairo, kemudian proses pemberkasan di Kairo, pengurusan rekomendasi di atas pendidikan KBRI, lapor kedatangan, kemudian pengurusan imigrasi di Kairo, dan lain sebagainya, sampai Ananda terdaftar dan sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, yaitu proses keberangkatannya. Nah, kemudian berapa lama sih kira-kira di Ma'had Al-Azhar? Ya, kalau Ma'had Al-Azhar itu normalnya adalah 3 tahun. 3 tahun. Ya, 3 tahun buat SMP, 3 tahun buat SMA, seperti itu. Nah, akan tetapi Al-Azhar memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengikuti akselerasi atau percepatan. Jadi kalau di asrama kami hampir semuanya kami arahkan untuk mengikuti percepatan tadi. Jadi dengan harapan teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal, yang bagus, kemudian bisa ikut percepatan dan menyelesaikan jenjang Ma'had dalam waktu cepat. Karena yang terdaftar di kami bukan hanya teman-teman yang lulus SD, bukan hanya teman-teman yang lulus SMP, akan tetapi yang sudah lulus SMA atau aliyah, bahkan yang sudah 22 tahun, 25 tahun, 28 tahun, itu banyak yang mendaftar di kami. Maka sangat baik apabila antum semua, terutama yang sudah dewasa ini, harus memiliki target berapa lama antum bisa menyelesaikan di jenjang Ma'had ini. Gitu ya Bu ya. Ada lagi yang bertanya atau saya lanjutkan di sini? Bentar Pak. Boleh? Boleh menambahkan Pak? Boleh, silakan. Itu setelah SMA ya, misalkan setelah SMA ada percepatan, kemudian bisa langsung kuliah tanpa tes lagi atau bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, kalau percepatan itu akan diadakan setelah placement test, bukan harus selesai aliyah dulu atau SMA-nya dulu di sana, tidak. Jadi percepatan itu bisa diikuti oleh semua siswa yang memiliki nilai yang bagus pada saat placement test. Jadi setelah
Anda tiba di Kairo, proses pemberkasan, kemudian placement test. Setelah placement test nilainya bagus, kemudian diperbolehkan untuk ikut percepatan, gitu. Nah, kemudian apakah benar teman-teman yang lulus ma'had ini bisa melanjutkan S1 tanpa tes lagi? Jawabannya adalah benar. Jadi teman-teman yang sudah lulus ma'had, ya sudah memiliki ijazah setara SMA di ma'had, itu bisa lanjut S1 tanpa tes, kemudian yang kedua tanpa harus mengikuti kelas bahasa lagi, ya tidak perlu mengikuti tahdid mustawa dan lain sebagainya, dan di tahun yang sama bisa langsung kuliah, dan itu tidak berbayar. Al-Azhar itu alhamdulillah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu tidak bayar ya. Itu hebatnya Al-Azhar alhamdulillah. Tidak berbayar memang. Jadi sebenarnya ada beberapa sekolah pun di Eropa yang seperti itu, dan itu diterapkan di Al-Azhar. Bahwa Al-Azhar tidak memungut bayaran, tidak seperti mungkin di Indonesia yang ada namanya SPP bulanan, yang ada uang gedung, yang ada uang pangkal, ada macam-macam. Kalau di Al-Azhar tidak berbayar. Dan teman-teman yang sudah lulus ma'had mendapatkan ijazah setingkat SMA itu bisa digunakan untuk melanjutkan S1 di Al-Azhar. Nah, kenapa tidak ada tes, tidak ada tes masuk S1? Karena mendaftarnya dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Ma'had Al-Azhar. Artinya Al-Azhar sudah mengetahui kualitas antum pada saat di Ma'had ini seperti apa. Maka tidak ada tes. Nah, tes itu ditemui oleh teman-teman yang mendaftarnya dengan ijazah selain ijazah Ma'had gitu. Nah, kenapa dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baru Pak. saya gabung nih. Ya Pak Wirejati, silakan Pak. Masya Allah nih. Ini dari Lombok, Pak. Ya, silakan Pak. Nah, saya mau tanyakan aturan baru itu yang bagaimana sekarang itu yang diterapkan di Darul Arifin di Kairo itu. Ya Pak, tadi sudah disampaikan sebetulnya bahwa dari Al-Azhar sendiri sebenarnya tidak ada peraturan baru yang lebih yang tidak banyak ya, tidak banyak. Akan tetapi memang peraturan baru di KBRI lah yang ada gitu. Peraturan di KBRI ini salah satunya adalah proses legalisasi dokumen yang harus dilakukan oleh teman-teman ya di Jakarta, dan itu akan dibantu dikolektif oleh Darul Arifin bagi yang sudah mendaftar di Darul Arifin. Itu ya. Kemudian ada beberapa dokumen lanjutan dokumen tambahan ya yang akan diberikan nanti di grup WhatsApp wali siswa biasanya. Karena memang ini terkait dengan dokumen lanjutan yang akan dibawa ke Kairo. Gitu. Oh iya. Ya, nanti mungkin lebih lengkapnya Bapak, insya Allah biasanya kami share ini di YouTube-nya Darul Arifin untuk bisa disimak kembali, khususnya bagi teman-teman yang terlewat tadi atau tidak mengikuti Zoom. Ya, begitu ya Pak ya? Ya, terima kasih. Ya, boleh. Baik. Jadi tadi berapa lama di Ma'had Al-Azhar itu normalnya adalah 3 tahun, tapi karena ada kesempatan untuk placement test, maka teman-teman bisa menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu yang lebih singkat dari itu. Gitu ya. Nah ini di bulan Februari Mei ya betul tadi. Jadi ada keberangkatan insya Allah di Mei ya. Kalau di Februari tidak mencukupi waktunya. Karena kalau kami hitung proses pemberkasan di Indonesia ini kisaran memakan waktu lebih dari 2 bulan. Lebih dari 2 bulan ya, rata-rata mungkin 3 bulan. Terutama pemberkasan yang harus dilengkapi oleh ayah bunda di daerah masing-masing. Karena selain harus ada dokumen pribadi yang dikirimkan ke kami, juga ada namanya surat pengantar dari sekolah asal, kemudian surat rekomendasi dari Kemenak daerah masing-masing. Itu lumayan memakan waktu. Jadi misalnya teman-teman yang dari Lombok itu ngurus rekomendasi Kemenaknya di Lombok. Kemudian yang dari Papua ngurus di Papua, yang dari Maluku di Maluku, yang dari Banjarmasin, termasuk yang dari di Bekasi, yang dari Jakarta, semua ngurus rekomendasi di daerah masing-masing. Nah setelah rekomendasi itu selesai, dikirim ke kantor Darul Arifin, baru kami proses pengurusan rekomendasi di Kemenak Pusat. Nah rekomendasi Kemenak Pusat inilah yang akan dibawa teman-teman ke Kairo untuk mendapatkan surat pengantar dari Atasnya Pendidikan untuk masuk ke jenjang Ma'had Al-Azhar. Gitu. Jadi insya Allah akan dimulai di bulan Mei, dan di bulan Mei sudah cukup banyak yang mendaftar ya. Cukup banyak yang mendaftar dan sudah kami masukkan ke grup wali siswa itu. Insya Allah jadi untuk
proses koordinasi pemberkasan akan kita lakukan akan kita mulai di bulan Januari insya Allah. Kapan mulai tahun ajaran baru ma'hadnya untuk anak tamat SD yang tidak bisa bahasa Arab, maka nantinya akan masuk kelas bahasa. Apakah nanti gurunya dari Indonesia atau dari Kairo yang bisa bahasa Indonesia? Sebenarnya jenjang ma'had ini tidak ada namanya tahun ajaran baru ya, terutama di DK nih, ya, kelas bahasa tidak ada tahun ajaran baru. Agak berbeda sistem pembelajaran antara di Indonesia dengan di Kairo, di Al-Azhar khususnya. Terbukti memang tahun kemarin kita pun memberangkatkan yang tadi saya sebutkan, hampir setiap bulan kita berangkatkan teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar. Artinya Al-Azhar itu menerima kapanpun kita masuk. Apabila antum masuk di semester awal, semester ganjil, maka antum akan masuk ke semester ganjil. Apabila antum berangkatnya mungkin di bulan Februari misalnya, atau di bulan Maret, itu bisa langsung masuk di semester genap. Nah, maka nanti proses kemandirian belajar itu dibutuhkan. Dan bimbingan belajar itu memang sangat penting untuk antum ikuti ketika berada di asrama Darul Arifin. Dan memang itu disediakan fasilitasnya oleh Darul Arifin dan tidak berbayar. Jadi khususnya bagi teman-teman yang masih belia ya, yang masih SD, itu ketika kurang memiliki kemampuan bahasa Arab yang mencukupi, itu tidak perlu khawatir untuk datang ke Kairo. Kemudian nanti memang di sana pun kita akan memberikan bimbingan persiapan bahasa. Gitu. Lalu kalau ditanya gurunya orang Indonesia apa orang Mesir ya, orang Mesir ya gurunya. Guru-guru yang di Ma'had Al-Azhar itu orang-orang Syekh Al-Azhar semua. Jadi orang Mesir, tidak ada orang non Mesir. Dan semua yang di Ma'had Al-Azhar memang kendalanya memang di bahasa. Tapi apabila kita belajar bahasa di negeri mereka, insya Allah akan lebih mudah ya daripada kita belajar bahasa suatu negara di negara lain yang tidak ada bahasa. Misalnya untuk belajar bahasa Arab kita belajar di sini yang mungkin mencukupi, akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama karena tidak tersedianya fasilitas secara umum tentang bagaimana menerapkan bahasa tersebut. Tapi kalau di Mesir insya Allah akan bisa. Yang penting anak-anaknya bisa fokus. Ada lagi pertanyaan, apakah semua siswa Al-Azhar punya peluang yang sama untuk mengajukan beasiswa uang saku dari Al-Azhar, Bu ya? Ya sebenarnya beasiswa itu peluangnya cukup besar ya, cukup besar. Yang penting antum berangkat, berada di Kairo, akan banyak peluang beasiswa. Gitu. Bahkan sebenarnya Darul Arifin itu memberikan beasiswa pada teman-teman yang sudah berada di Kairo, termasuk Al-Azhar, termasuk banyak di sana banyak sekali ada namanya Beit Zakat Kuwait, kemudian Ittihad Syabab Britania, banyak sekali ya. Maka sebenarnya ketika antum sudah berada di Kairo, ada di grup kami kan ada grup asrama ya. Di grup asrama itu kalau ada informasi beasiswa biasanya saya share ke grup asrama dan mengarahkan mereka untuk mendapatkan beasiswa tadi. Dan beasiswa itu biasanya dalam bentuk uang saku bulanan. Uang saku bulanan itu diberikan. Termasuk beasiswa dari Darul Arifin. Jadi bagi teman-teman yang di sana yang memiliki prestasi, itu beberapa anak kami sudah berikan beasiswa. Dan itu memang khusus untuk sementara ini untuk anak-anak yang sudah berada di sana ya, karena memang keterbatasan kemampuan kami, jadi kami berikan hanya untuk anak-anak kami sendiri yang sudah berada di asrama Darul Arifin. Jadi insya Allah peluangnya besar. Bahkan ketika saya berangkat ke Kairo dulu, itu juga jenjangnya sama seperti ini, ya, jalurnya sama seperti ini, tidak berbeasiswa. Kemudian ketika sudah berada di Kairo, alhamdulillah banyak peluang beasiswa yang saya dapatkan. Seperti itu kira-kira. Ada lagi pertanyaan, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya siswa yang sudah didaftarkan untuk pemberangkatan bulan Februari, tapi qadarullah ada halangan, apakah bisa diundur di bulan berikutnya? Bisa, insya Allah bisa. Jadi teman-teman yang sudah misalnya terdaftar di bulan Mei, kemudian ada halangan untuk berangkat, maka bisa di keberangkatan berikutnya. Yang penting visanya belum menempel di paspor ya, karena ada keterbatasan
expire visa atau validity visanya ada terbatas. Kalau nggak salah 3 bulan, itu maksimal 3 bulan sudah harus berangkat ke Kairo. Jadi insya Allah bisa diundur ke keberangkatan berikutnya. Apakah buku tabungan orang tua dibutuhkan Ustadz sebagai syarat pendaftaran visa? Iya, betul. Jadi mulai tahun kemarin dari pihak kedutaan Mesir itu sudah mengharuskan semua siswa menyerahkan rekening tabungan salah satu orang tuanya gitu. Dan itu sebetulnya lumrah ya, hampir setiap kedutaan ketika kita minta visa, entah kedutaan manapun, bahkan untuk kedutaan negara yang lumayan berkembang ya seperti di Eropa itu dengan nominal tertentu yang cukup besar. Tapi kalau di Mesir ini, kedutaan Mesir untuk mendapatkan visa itu saat ini minimal 20 juta ya, minimal 20 juta. Dan itu sebetulnya sudah tergambar dari proses keberangkatan ya. Memang proses keberangkatannya kan 25 juta. Jadi minimal 20 juta saldo mengendap ada di rekening ayah bunda, salah satu dari ayah bunda, dan itu rekening korannya atau kopi buku tabungannya dibutuhkan untuk proses pemvisaan di kedutaan Mesir di Jakarta. Untuk bulan Mei sudah bisa langsung pemberkasan ke Ma'had. Apa menunggu sampai Ma'had buka di bulan September? Untuk bulan Mei itu proses pemberkasannya akan dimulai di tahun 2023 ya, bukan sekarang. Karena kalau sekarang nanti ketika antum sudah mendapatkan rekomendasi dari kedutaan dari Kemenak, itu tertulisnya masih 2022. Jadi di rekomendasi itu tertulis untuk validity surat pengantarnya itu atau surat rekomendasi itu di tahun sekian gitu. Maka untuk proses pemberkasan yang keberangkatan Mei dan seterusnya di 2023 harus dimulai di tahun 2023 agar nanti ketika sudah di Kairo pun tertulis di rekomendasinya itu tahun 2023 begitu. Dan ketika sudah di Kairo, apakah harus menunggu September? Insya Allah tidak. Ketika sampai di sana, kemudian langsung di proses pemberkasan, kemudian didaftarkan, dan nanti ikut placement test yang terdekat. Mohon dikirim nomor WA-nya untuk komunikasi selanjutnya. Ya boleh dicatat 0812 8110 1515. 0812 8110 1515. Boleh Pak, nanti komunikasi dengan saya ya 0812 8110 1515. Berapa besaran beasiswa dari Darul Arifin? Yang saat ini beasiswa yang kami berikan per bulannya itu adalah 1000 LE, 1000 pound. 1000 pound. 1000 pound. Jadi hampir sama seperti beasiswa Basnas ya, karena kemarin lagi booming itu ketika Pak Wapres, Pak Yai Ma'ruf Amin ke Kairo, kemudian membawa berita baik tentang Basnas, ada beasiswa, itu kalau nggak salah mereka 700 ribuan per bulan. Nah kalau kami dari Darul Arifin itu memberikan 1000 pound untuk teman-teman yang berada di asrama Darul Arifin. Ustadz, saya izin bertanya, jika kepulangan siswa dari Kairo ke Indonesia, biasanya berapa biaya yang harus kami siapkan? Untuk kepulangan itu biasanya hanya tiket ya, hanya tiket. Untuk beli tiket saja sih, nggak ada birokrasi yang lebih dari itu. Untuk tiket itu nanti bisa cari yang lebih murah ya, karena memang buat pelajar itu arah pulang ke Indonesia biasanya banyak yang promo-promo tuh. Banyak yang promo berbeda dengan teman-teman yang baru berangkat gitu. Nah, itu fluktuatif ya, tergantung harga tiket. Jadi ada yang 12 juta, ada yang 10 juta, ada yang 18 juta, ada yang 6 juta, tergantung tiketnya. Itu bisa diintip nanti di tiketing ya. Dan teman-teman yang dari Darul Arifin ketika liburan kemarin juga ada banyak yang pulang ya, cukup banyak yang pulang ke Indonesia, kemudian berangkat lagi ke Kairo, itu kami bantu proses tiketnya. Kita carikan yang lebih murah dari yang tercantum di atau beberapa aplikasi di itu ya untuk tiket. Ustaz, saya bisa tanya Ustaz. Boleh silakan Pak. Nah, kalau misalnya sekarang yang tahun 2024 itu biasanya belum keluar, misalnya tujuannya bulan Juni, lalu kita daftar di bulan
di bulan lalu bagaimana nanti ijazahnya tersebut belum keluar? Ya, mengenai dokumen ijazah itu bisa dilampirkan ijazah sebelumnya. Misalnya Ananda saat ini masih di kelas 2 SMP misalnya. Nah, kemudian mendaftar untuk keberangkatan 2024 misalnya, karena ingin menyelesaikan jenjang SMP-nya sampai mendapatkan ijazah SMP. Nah, pada saat mendaftar ini bisa melampirkan ijazah SD. Jadi fotokopi ijazah SD yang sudah dilegalisir itu di-scan atau difotokan dengan bagus, nah, dikirimkan ke WhatsApp saya sebagai salah satu dokumen lampiran pendaftaran. Jadi pada saat mendaftar tidak harus ijazah, karena yang untuk berangkat 2023 ini pun rata-rata teman-teman yang masih menyelesaikan sekolahnya, ada yang masih kelas 6 SD sekarang. Kemudian ada yang masih kelas 3 SMP, ada yang masih kelas 3 SMA atau sederajat. Itu mereka tidak melampirkan ijazah yang masih fresh, yang masih baru, akan tetapi bisa dengan ijazah sebelumnya. Kecuali yang saat ini masih kelas 6 SD, mereka memang hanya melampirkan semacam surat keterangan dari sekolah bahwa Ananda memang saat ini sedang menjalani pendidikan kelas 6 SD di sekolah ini gitu. Nah, itu bisa untuk proses pendaftaran. Biasanya untuk berangkat ini Pak Ustaz, berangkatnya kan katanya Agustus, September, Oktober. Apa itu sekarang ada perubahan setiap? Ya, tahun 2023 insya Allah sudah tidak ada lagi lokalisir keberangkatan ya, atas keberangkatan. Karena terakhir edaran yang kami dapatkan dan informasi dari KBRI, yang penting anak-anak ketika berada di sana terayomi dengan baik, mendapatkan pembinaan, pengasuhan, bimbingan yang baik, itu tidak apa-apa berangkat kapanpun. Karena memang dari Al-Azharnya sendiri itu tidak membatasi waktu. Jadi tidak ada seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan pada saat kita ingin melakukan atau mendaftar ke misalnya kelas 1 SMP, itu harus menunggu tahun ajaran baru. Kalau di sana tidak. Nah, semua pemberkasan yang lengkap kami berangkatkan, kemudian kami daftarkan, dan setelah terdaftar mereka bisa ikut placement test dan kemudian bisa sekolah kapanpun. Jadi tidak perlu ada tahun ajaran baru di bulan ini, di bulan A, B, C, tidak ada insya Allah. Tidak gitu. Seperti tahun kemarin katanya di sana. Iya, ya. Betul. Tahun ini, ya, memang di bulan Mei kemarin itu ada edaran dari KBRI bahwa proses pemberkasan hanya akan dilakukan di bulan September dan Oktober saja. Akan tetapi insya Allah di 2023 nanti itu tidak ada lokalisir waktu, jadi kapanpun insya Allah bisa berangkat. Dan alhamdulillah insya Allah keberangkatan pertama dari Darul Arifin tahun depan adalah di bulan Mei, jadi setelah Idul Fitri ya, setelah Lebaran. Gitu. Makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau tanya nih Pak, boleh silakan Ibu. Boleh diketik boleh atau dibuka ininya ya, mikrofonnya. Kita sudah melewati 1 jam lewat 7 menit. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa melalui ruang chat atau bisa membuka mikrofonnya ya di masing-masing laptop atau di masing-masing handphone. Jadi ayah bunda, bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti pada saat telah selesai, bisa langsung ke WhatsApp saya di 0812-8110-1515. Yaitu insya Allah terbuka 24 jam, ya kecuali pada saat istirahat ya. Apapun yang ingin ditanyakan dipersilahkan, khususnya bagi teman-teman yang punya niat serius untuk melanjutkan pendidikan di Mahat Al-Azhar Kairo Mesir. Karena memang kami memiliki impian yang cukup besar ya, yaitu ingin menjadikan generasi-generasi penerus kita lebih banyak yang mendalami ilmu agama, khususnya di Al-Azhar Kairo Mesir. Dan nanti satu keunggulan teman-teman yang masuk ma'had ini adalah
ketika teman-teman melanjutkan pendidikan S1-nya di Al-Azhar itu biasanya tidak memiliki kesulitan lagi dalam hal bahasa karena mereka sudah terbiasa dengan materi pendidikan atau materi pelajaran yang diberikan pada saat di kelas ma'had tadi. Lumayan juga ya Bu ya kalau pas pulang bolak-balik 30 jutaan. Enggak juga saya kira ya, enggak juga. Tahun lalu ada yang dapat tiket itu dari Kairo ke Jakarta hanya 3 juta. Jadi kalau pulang pergi ya sekitar 6 juta. Enggak sampai 30 juta insya Allah sih enggak sampai. Cuma karena memang sekarang ini lagi tinggi, apalagi kalau misalnya mau pulang di bulan Desember. Desember ini kan pertama memang kami tidak rekomendasikan kepulangan liburan di bulan Desember karena memang di Al-Azhar sendiri tidak libur ya. Libur di sana 1 tahun ada libur panjang. Libur panjang itu biasanya di bulan Juli, Agustus sampai pertengahan September, jadi 2,5 bulan. Dan itu lumayan murah ya, tiket-tiketnya lumayan murah. Maaf, izin Ustadz jika sudah di Mesir dan mengikuti tes-tes apa insya Allah dengan otomatis diterima. Iya diterima, betul. Tes itu bukan tes masuk ya. Bukan tes untuk menilai apakah Ananda ini diterima atau tidak. Bukan seperti itu. Karena anak-anak yang kami berangkatkan dengan berkas yang lengkap, kemudian bisa melengkapi pemberkasan di ma'had, itu insya Allah semuanya diterima. Dan tidak ada tes. Dan itulah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh jenjang ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi insya Allah semua diterima. Bu ya, tahun lalu biaya masih 24 juta, tahun ini 25 juta, kemungkinan tahun depan naik lagi nggak Bu ya biaya? Tergantung ini Bu ya, tergantung karena harga cabai rawit, cabai keriting juga tahun lalu sama tahun ini berbeda ya. Harga Petramak juga, Pertalite juga tahun lalu tahun ini berbeda. Jadi kalau misalnya tahun depan mudah-mudahan harga bahan bakar dunia itu turun, ya bisa jadi turun. Kalau stabil, ya insya Allah stabil, tidak ada kenaikan. Atau misalnya naik, ya mungkin akan ada penyesuaian. Jadi tergantung, karena dari biaya keberangkatan itu komponen yang terbesar adalah tiket. Ya, kalau tiketnya lagi murah, insya Allah bisa lebih murah dari 25 juta. Biaya seluruhnya di sana bersama asramanya berapa ya? Kalau untuk asrama per bulannya 2,9, 2.900.000. 2.900.000 sudah termasuk makan. Sudah termasuk makan. Jadi termasuk ada bimbingan di sana, sudah termasuk tidak perlu ada biaya lagi, kecuali mungkin ada beberapa anak yang ingin private gitu. Ingin private karena memang untuk mengejar kemampuan bahasa Arabnya, jadi butuh hanya 1-2 orang saja yang mengikuti. Private itu mungkin nanti bisa kita fasilitasi, tapi itu langsung bayar ke guru. Tapi kalau dari mengikuti bimbingan itu sudah include yang 2,9 tadi per bulan. Di sana itu muridnya banyak ya Bu ya, kan ada pengiriman terus. Iya banyak, betul. Biasanya sekali pendaftaran itu ya, yang sekarang aja untuk proses di kedutaan Mesir aja sekitar hampir 600-an anak gitu. Banyak sekali, belum lagi dunia ya. Semua negara berbondong-bondong berebut untuk masuk ke Al-Azhar, itu pastinya banyak. Maka di sana ada kelas 1, 2, kelas A, B, C dan seterusnya itu banyak sekali. Dan karena satu kelas itu hanya maksimal biasanya 30 yang maksimal. Rata-rata 25 itu. Banyak insya Allah. Dan alhamdulillah pada saat antum berada di ma'had itu memang pergaulannya pun pergaulan sudah internasional, artinya bukan hanya orang Indonesia yang berada di sana, tapi juga dari berbagai negara. Dan negara Eropa, negara Amerika juga sangat banyak di ma'had ya. Karena mereka tidak muadalah, jadi karena mereka ijazahnya tidak diterima di Al-Azhar, maka mereka harus masuk ke jenjang ma'had. Walaupun usianya ada yang 28, ada yang 29, yang maksimal 30 tahun. Maka itu cukup banyak yang berada di ma'had. Di samping juga karena banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan di jenjang ma'had ini, sehingga teman-teman menyebutnya bahwa jenjang ma'had ini adalah pintu masuk untuk menuju Universitas Al-Azhar. Begitu. Ada pertanyaan lagi. Jika kita ingin transfer ke anak yang sudah belajar di Mesir, adakah rekening khusus untuk transfernya atau rekeningnya bebas?
Ada beberapa cara teman-teman yang sudah di Kairo ya. Yang pertama bisa dengan membekali anak membawa kartu ATM. Kartu ATM dari Indonesia. Bisa semua bank ya. Semua bank, BCA, BNI, Mandiri, BSI, apapun bisa. BRI ya, dan lain sebagainya. Yang penting di kartu ATM ada logo Sirus atau Master ya. Logo Master atau Visa. Itu bisa digunakan di sana. Ketika digunakan di sana, mengambil uang, itu sudah dalam bentuk mata uang pound. Nah, yang kedua, biasanya wali siswa, ketika kan tiap bulan ada pembayaran asrama. Kalau sekolahnya kan gratis. Tapi kalau untuk asramanya kan berbayar yang 2,9. Nah, 2,9 ini biasanya wali siswa mengirimkan ke kami, itu lebih dari 2,9. Misalnya ada yang 3,5 juta, ada yang 3,4 juta. Jadi kalau misalnya 3,5 juta, berarti ada kelebihan 600.000, itu nanti diambil oleh Ananda di asrama, di masing-masing musrifnya sudah dalam mata uang pound. Jadi tidak perlu ditukar lagi. Seperti itu rata-rata. Apabila waktu libur tidak pulang liburan, apa diizinkan dan masih diberikan pembelajaran di sana? Iya, kalau libur justru banyak kegiatan ya. Pertama biasa ada rihlah ya, ada rihlah dari Darul Arifin ke beberapa kota yang menjadi ajang hiburan lah bagi teman-teman yang berada di asrama. Yang kedua, banyak sekali kegiatan-kegiatan baik di asrama ataupun di organisasi, bagi yang ikut organisasi atau yang mengambil sanad Al-Quran, itu sangat potensial ya di musim liburan. Jadi artinya ketika teman-teman libur di sana, kemudian tidak kembali ke Indonesia, itu banyak yang bisa dilakukan. Ya, saya sendiri ketika dulu tahun 93 masuk ke Mesir, saya baru pulang untuk liburan tuh tahun berapa ya? 98 kalau nggak salah. Jadi arti 4 tahun lebih ya. Jadi nggak mesti harus setiap liburan harus pulang pergi, enggak. Biar matang dulu di sana, dan itu memang kami arahkan. Kami sarankan ketika anak sudah berada di sana, ya paling tidak jangan 1 tahun pulang ya, paling cepat 2 tahun baru pulang. Biar mereka bisa merasakan nikmatnya tinggal di Mesir, sudah mengetahui seluk-beluknya, kemudian baru kembali ke tanah air. Begitu. Selain biaya keberangkatan, biaya apa lagi Ustaz? Nah, biaya keberangkatan tadi kan 25 juta untuk 2023. Nah, selain biaya itu, untuk biaya pendidikannya gratis di Al-Azhar. Al-Azhar itu memberikan fasilitas gratis, dari tidak ada biaya SPP, tidak ada biaya uang masuk, dan seterusnya. Bahkan buku-buku pun dibagikan gratis. Buku-buku dibagikan gratis dan seragam pun dibagikan gratis oleh Al-Azhar. Akan tetapi karena Al-Azhar tidak menanggung biaya keberangkatan dan biaya hidup di Kairo, maka Darul Arifin itu mengkolektif dengan biaya keberangkatan, kemudian ada biaya asrama. Ya, biaya keberangkatan tadi 25 juta. Nah, biaya asrama itu ada 2. Yang pertama biaya masuk asrama. Biaya masuk asrama itu kegunaannya untuk kepentingan kebutuhan Ananda selama di sana. Seperti misalnya ranjang, beli kasur, beli fasilitas yang ada di asrama ya. Karena fasilitas di asrama itu ada, kita sediakan AC karena di sana kalau musim panas lumayan panas. Kita sediakan juga ada namanya sauna. Kalau water heater ya. Jadi di setiap kamar mandi itu ada water heaternya. Pada saat musim dingin itu mereka tidak malas mandi gitu, tidak malas mandi karena memang ada air hangatnya. Kemudian ada karpet, ada lemari, ada setiap asrama ada mesin cucinya, ada macam-macam. Jadi tidak perlu pakai laundry dan lain sebagainya. Jadi itu biaya masuk asramanya 7 juta, hanya dibayarkan 1 kali seumur hidup selama di Kairo. Kemudian ada lagi biaya bulanannya, yang bulanannya 2,9 aja per bulan. Seperti itu. Kalau biaya bulanan sudah beberapa tahun ini tidak ada kenaikan ya dari dulu seperti itu. Karena memang tidak ada melibatkan tiket. Paling mungkin nanti ketika harga makanan melonjak tinggi di sana ya sekiranya perlu ada penyesuaian juga, insya Allah tidak seberapa. Dapat makan di asrama 2 atau 3 kali Bu ya. Nah, makan di asrama yang tersedia yang sudah matang tinggal makan itu 2 kali, yaitu makan siang dan makan malam. Adapun makan paginya itu hanya disediakan bahan-bahan makanan. Biasanya anak-anak itu berinovasi, mengeksplor kemampuan mereka untuk menyediakan makan sendiri dan untuk dibawa ke sekolah ya. Biasanya pagi itu mereka makan roti, ada tuh semuanya di sana ya. Kalau makanan Mesir ada makanan full dan lain sebagainya.
Jadi nggak ada lontong sayur di sana, nggak ada nasi uduk, nggak ada apa-apa ya, semuanya ya ala-ala Mesir gitu. Kemudian mereka menyediakan sendiri, kemudian dibawa ke sekolah. Biasanya seperti itu. Ya, dari asrama ke sekolah masih naik bis, ya masih naik angkutan umum. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kondisi di Mesir itu tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada satu sekolah, kemudian dikelilingi oleh perumahan penduduk ya. Kalau di Mesir enggak, Al-Azhar itu kan sudah berdiri 1000 tahun lamanya, sudah lama sekali. Dan sekitar-sekitarnya pun itu kota tua gitu, kota lama yang tidak layak untuk ditempati oleh para pelajar. Dan ada satu wilayah yang strategis namanya Nasr City yang ada di Kairo itu di situ banyak sekali asrama-asrama yang sekolah di Al-Azhar. Termasuk asrama Darul Arifin berada di sana. Itu letaknya strategis, kemudian aman, bersih, ya rapi. Ya, alhamdulillah memang bisa menjangkau kemana-mana, termasuk ke sekolah. Kalau anak sakit dan perlu perawatan di rumah sakit, apa diurus dulu oleh yayasan atau prosesnya bagaimana? Nah, pasti sakit ya, pasti pernah merasakan sakit. Karena teman-teman yang ke Kairo tidak ada yang tidak hanya 1-2 bulan ya, tapi bertahun-tahun. Saya sendiri dulu ketika di Kairo pun pernah sering kali sakit. Dan alhamdulillah di Darul Arifin ini teman-teman yang berada di asrama itu sudah jadi seperti satu keluarga besar. Mereka paham betul bahwa mereka terbang dari Indonesia sama-sama ingin belajar di Al-Azhar, semua seperti jadi satu saudara di sana. Ketika ada yang sakit, yang lainnya menolong. Nah, maka nanti disarankan untuk teman-teman yang akan berangkat ke Kairo untuk membawa obat-obatan dari Indonesia, khususnya bagi teman-teman baru ya. Karena sebenarnya di Kairo banyak sekali obat-obatan yang hampir sama dengan Indonesia. Ada namanya mungkin Panadol, itu ada lah. Kalau kita di sini minum Panadol, di sana Panadol juga ada. Akan tetapi karena untuk anak-anak baru ini yang pastinya dosis Panadol di Indonesia dengan di Kairo itu berbeda, maka disarankan untuk anak baru untuk membawa obat-obatan dari Indonesia. Yaitu nanti kami sampaikan biasanya pada saat koordinasi proses keberangkatan. Itu biasanya kami sampaikan apa saja yang perlu dibawa untuk ke Kairo. Nah, bagi anak-anak yang sakit itu di sana di Mesir itu tidak populer adanya asuransi ya, tidak seperti di Indonesia. Kalau di sana tidak perlu pakai BPJS. Ketika anak Al-Azhar sakit masuk ke rumah sakit Al-Azhar, insya Allah free, tidak ada berbayar. Kalaupun berbayar tuh hanya sedikit sekali. Nah, tidak perlu asuransi segala. Nah, akan tetapi bagi teman-teman yang apabila sakit ingin dirujuk ke dokter yang terdekat dari asrama itu memang berbayar. Tapi yang kami lihat bahwa teman-teman yang sakit itu pertama tidak banyak ya, karena mereka sudah bisa menjaga, beradaptasi dengan lingkungan. Kalaupun sakit biasanya itu biasa di awal-awal indikasinya frekuensinya biasanya di awal musim panas dan di awal musim dingin. Karena di Mesir itu ada 4 musim ya, sama seperti di Eropa. Ada musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Gitu, ada 4 musim. Tapi yang memang yang tidak familiar buat kita, yang biasa hidup di negara tropis ini, ada musim dingin. Kalau musim dingin di sana, dinginnya kering, tapi tidak ada salju, cuma suhunya kisaran 4 derajat, 5 derajat. Nah, kalau musim panas itu bisa sampai 40 lebih, 45, pernah 48, pernah 52, tapi itu sebentar aja beberapa hari. Nah, biasanya teman-teman yang baru itu kaget dengan musim tersebut. Maka kita sarankan ketika baru datang itu membawa obat-obatan. Obat-obatan yang sekiranya cocok di Indonesia, kemudian apabila terjadi hal-hal seperti sakit tadi, itu bisa dikonsumsi. Insya Allah nanti banyak yang ngurus kok di asrama. Ya. Di asrama tiap kamar berapa anaknya? Tiap kamar minimal 2 dan maksimal 6 orang per kamar. Itu di tiap kamar ada ranjang tingkat ya. Ada ranjang tingkat, sudah tersedia
kasur, sudah tersedia bantal, akan tetapi memang anak-anak diharuskan membawa spray di sana yang ukuran 90 kali 200 ya, atau 100 kali 200 itu sulit untuk didapat di Kairo ya. Maka dianjurkan untuk membawa spray dari negara masing, dari kita ya, dari Indonesia, yang ukurannya itu nanti biasa dijelaskan pada saat itu, pada saat Zoom proses persiapan keberangkatan ya. Jadi untuk kapasitas asrama seperti itu, jadi minimal 2, maksimal 6. Jarak asrama ke sekolah jauh apa masih naik bis? Pakai transportasi umum, kisarannya sekitar 10 menit ya. 10 menit. 10 antara 5 sampai 15 menit ya. Kalau normal biasanya 10 menit. Gitu ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita sudah melampaui ya, sudah 1,5 jam ya, sudah membersamai ayah bunda semua. Nah ini pertanyaan terakhir ya, biaya masing-masing anak untuk transportasi sekali jalan di sana dari asrama ke sekolah, kalau dirupiahkan sekitar Rp3.500, 3.500, jadi lumayan murah kalau transportasi sih. Ya ada biaya, betul, ada biaya. Naik bis ada biaya. Tidak ada fasilitas dari asrama, itu mudah kok. Jadi memang pada saat sekolah biasanya anak-anak satu asrama berangkat semua. Jadi aman insya Allah. Waktu pulang pun pulang semua. Jadi kita sudah tahu kapan mereka berangkat dan kapan mereka pulang. Jadi dan itu semua sama-sama satu asrama, nggak sendiri-sendiri. Ya yang muda, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Zoom Sabtu seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, terutama bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam seputar pendidikan di Ma'had Al-Azhar. Semoga Allah memberikan kemudahan dan rezeki yang melimpah bagi teman-teman yang ingin melangkahkan kaki ke Al-Azhar Kairo Mesir untuk menempuh pendidikan di sana. Dari saya cukup sekian. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan melalui WhatsApp saya di 0812 8110 1515. 0812 8110 1515, atau bisa berkunjung langsung ke kantor kami di Darul Arifin di Jalan Raya Jati Asih nomor 12 Bekasi, Jawa Barat ya. Jika ingin kemari, kita buka setiap hari kecuali hari Ahad, dan apabila ingin bertemu saya monggo di WhatsApp terlebih dahulu karena tidak selalu saya berada di kantor. Tapi apabila ingin mendaftar bisa langsung melalui WhatsApp saya, boleh bagi teman-teman yang berada di jauh sana, atau bisa datang juga tidak apa-apa, silahkan. Kantor kami adalah kantor antum semua juga untuk bisa bertanya ataupun mendaftar. Dari kami cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.